Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Camat Kecamatan Lalabata atau yang mewakili, yang terhormat, Bapak Sultan Jibe Sos MSI selaku DPK Sona Sopeng II, yang kami hormati Lurah-Lurah Kecamatan Lalabata, serta teman-teman Posko Sona Sopeng II, selaku peserta KKN tematik gelombang 104 Universitas Hasanuddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di acara seminar program kerja mahasiswa KKN tematik gelombang 104 Universitas Hasanuddin untuk Sona Sopeng II. Untuk mengefisienkan waktu, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Sultan Jibe Sos MSI selaku DPK Sona Sopeng II. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Lalabata, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kelurahan Kecamatan Lalabata, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita sempat dipertemukan meskipun dalam bentuk online, ya, dalam rangka secara bersama-sama kita ingin mengikuti seminar program terkait tematik untuk wilayah Kecamatan Lalabata. Oleh karena itu, pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih saya kepada Ibu Camat dan Bapak dan Ibu Kepala Desa dan Kelurahan Kecamatan Lalabata atas kehadirannya pada kegiatan pada hari ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kegiatan KKN kali ini sangat berbeda dengan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala Desa dan Kelurahan mungkin tidak asing lagi menerima kegiatan-kegiatan KKN yang selama ini dilaksanakan. Nah, untuk kali ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan dari KKN-nya. Nah, untuk kali ini betul-betul kita merespon kondisi yang lagi hangat-hangatnya sekarang masing-masing kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19, sehingga di lembaga perguruan tinggi termasuk UNAS sebetulnya tidak ingin bahwa kegiatan-kegiatan akademik termasuk kegiatan KKN ini ya tidak boleh terhambat dengan adanya permasalahan ini. Oleh karena itu Universitas Hasanuddin mencoba membuat satu treatment bagaimana agar KKN tetap berjalan sebagaimana biasanya meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Program kuratif dan rehabilitatif. Nah, untuk konkretnya ya mungkin nanti ada mahasiswa akan menjelaskan atau menguraikan program-program apa yang akan merespon hal-hal tersebut.
Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini pula saya memohon bantuan Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala Desa Kelurahan Selalabata untuk senantiasa memberikan bimbingan anak-anak kita yang lagi melakukan KKN di rumahnya masing-masing. Jadi itu perbedaannya. Ya, kalau yang lalu-lalu itu ya mungkin mereka dikelompokkan satu kecamatan yang berbeda di rumahnya, dan mungkin ya paling jauh mungkin sekitar tetangga yang terdekatnya. Ya. Nah, itu semua merupakan wujud bahwa COVID-19 ini harus direspon ya, dengan perlakuan-perlakuan yang berbeda daripada pelaksanaan KKN sebelumnya. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa untuk anak-anak kita yang melakukan KKN tematik di Kecamatan Lalabata yang masuk dalam kelompok Sopeng 2 itu ada 20 orang, ya, 20 orang. Nah, dari 20 orang itu dari Fakultas FISIP itu ada 4 orang, ya, kemudian dari Kesehatan Masyarakat ada 3 orang, kemudian Kehutanan 1 orang, Peternakan 2 orang, ya. Kemudian Ekonomi dan Bisnis 1 orang, dari Fakultas MIPA 2 orang, ya, Fakultas Kelautan 2 orang, Hukum ya 1 orang, Teknik 1 orang, dan Pertanian 1 orang. Saya kira itu latar belakang fakultas yang melakukan KKN tematik di Kecamatan Lalabata. Nah, saya kira itu yang perlu bisa kami sampaikan. Melalui kesempatan ini pula mohon perkenan Ibu Camat untuk memberikan sambutan sekaligus ya, membuka seminar program kerja yang akan dilaksanakan anak-anak kita di Kecamatan Lalabata. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa KKN Unhas gelombang 14 tahun 2020. Yang kami hormati adik-adik mahasiswa yang KKN Unhas gelombang 104 tahun 2020 di Kecamatan Lalabata. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan seminar program mahasiswa KKN Unhas gelombang 104 tahun 2020 di Kecamatan Lalabata. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad SAW atas perjuangan beliau sampai pada pagi hari ini kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan terang benderang. Terkait dengan kegiatan KKN adik-adik mahasiswa yang dilaksanakan di Kecamatan Lalabata ini, seperti halnya kegiatan seminar program yang dilaksanakan juga oleh adik-adik mahasiswa yang Sopeng 3, tidak jauh berbeda yang saya sampaikan, yaitu silahkan nanti yang disinkronkan Lalabata, terutama terkait dengan tema dari kegiatan KKN adik-adik ini adalah bagaimana memberantas atau bagaimana mengurangi penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Sopeng, khususnya di Kecamatan Lalabata. Kami melihat di sini utamanya ada beberapa adik-adik mahasiswa yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peternakan. Di sini kami berharap bahwa adik-adik yang utamanya yang Fakultas Kesmas ini bisa membantu kami dalam mengedukasi
mengedukasi masyarakat kami yang di mana perlu diberikan pengetahuan serta bagaimana memutus penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, kami juga berharap karena di kegiatan yang ada di Kecamatan Lalabata itu ada namanya kegiatan Mapa Deceng, bagaimana giat menyampaikan kepada masyarakatnya dengan berkoordinasi dengan petugas di puskesmas di masing-masing wilayah, bagaimana mengajarkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman-tanaman obat dan sayuran, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana pola gizi yang baik dan benar di dalam rumah tangga. Sehingga kami berharap adik-adik mahasiswa nantinya bisa membantu aparat-aparat kami baik di kelurahan dan di puskesmas, bagaimana caranya menggiatkan kembali kepada masyarakat kami untuk bagaimana melakukan pola hidup bersih dan sehat itu, terutama di dalam rumah tangga itu sendiri. Selain itu kami juga berharap kepada adik-adik mahasiswa ketika nanti melaksanakan KKN di wilayahnya masing-masing, silahkan dipraktikkan, silahkan diberikan contoh yang baik kepada masyarakat kami, bagaimana itu PHBS sehingga memutus rantai atau penyebaran dari COVID-19 ini dapat bisa kita hentikan. Karena terus terang Lalabata adalah kecamatan yang cukup tinggi suspek positifnya. Sampai hari ini positif di Kecamatan Lalabata itu berjumlah 22 orang dan kebanyakan masyarakat yang terkena adalah masyarakat yang sudah kontak dengan wilayah zona merah. Jadi kami harapkan juga kepada adik-adik mahasiswa nantinya pada saat melakukan atau melaksanakan program kerjanya untuk lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak dulu melakukan kontak dengan wilayah-wilayah terutama wilayah zona merah. Kalau memang itu bisa ditunda kepergiannya, silahkan diedukasi masyarakat di sekitar rumahnya. Terutama di sekitar rumahnya dulu, karena itu adalah wilayah yang paling terdekat dengan adik-adik, tempat tinggal adik-adik semuanya di wilayah kami. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan kepada nanti Korcam untuk bisa sering melakukan koordinasi kepada kami, Korlu, untuk melakukan koordinasi dengan aparat kelurahan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan kami harapkan adik-adik tidak pernah memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat kami. Itu yang kami harapkan. Jadi tolong berikan contoh yang baik kepada masyarakat kami, berikan edukasi yang baik, dan kami harapkan setiap ada persoalan yang dihadapi di lapangan, tolong segera sampaikan kepada kami, aparat di wilayah. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti programnya saya tunggu secara manualnya, arsipnya saya tunggu di kantor. Untuk hari ini saya harus lagi ke lapangan karena kebetulan ada kegiatan di Desa Matabulu. Jadi akan diteruskan oleh Bapak Sekjam. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pembacaan program kerja mahasiswa KKN tematik gelombang 104 Universitas Hasanuddin untuk zona Sopeng 2 yang akan diwakili oleh Koordinator Posko Muhammad Fajri Nur. Dengan ini dipersilahkan. Ya, kami ulangi kembali. Selanjutnya pembacaan program kerja program ini kan untuk
Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, bermasalah jaringan tadi. Mohon maaf. Jaringan tadi. Baik, pada kesempatan ini kami akan membacakan program kerja kami yang akan kami laksanakan beberapa minggu ke depan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan struktur kepengurusan kami, yang dimana dosen pengampu KKN kami yaitu Bapak Sultan Jibe, Esos MSI, dan koordinator saya sendiri Muhammad Fajar Nur dari Fakultas Hukum, wakil koordinator Yasmin Elsa dari Fakultas Teknik, sekretaris Nur Fitra Amalia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Bisnis, dan anggota kami terdiri dari Nur Damayanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ayu Reski Savitri dari Fakultas Peternakan, Muhammad Kefrin Ramadan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Novia Elvianti dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Andi Aprianti Sri Hastuti dari Fakultas Kehutanan, Anissa Aizani Umar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Andi Febi Nurul Wadia dari Fakultas Peternakan, Ria Rizky Aprilia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Andi Bese Witma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ika Indriani Rahayu dari Fakultas MIPA, Fatimah Harisma Wijayanti dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Alif Miftahul Jannah dari Fakultas MIPA, Natarina Matola dari Fakultas Pertanian, Ayuditra Azania Khair dari Fakultas Ilmu Budaya, Alfia Rahma Juliani dari Fakultas Ilmu Budaya, dan yang terakhir Andi Muhammad Farid dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya persilahkan kepada teman kami, Saudari Fitra, untuk membacakan program kerja kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mulai membaca program kerja yang akan kami laksanakan. Ya, kita mulai. Yang pertama, permasalahan yang kami temukan itu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, khususnya pada saat di tempat umum. Program kerja yang akan kami lakukan yaitu pembuatan infografis statis tentang himbauan mematuhi protokol kesehatan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Rencana sumber dana 100% dari swadaya, tempat dan waktu pelaksanaan di Kelurahan Lapajung, RT 003 RW 003 pada minggu kedua dan ketiga dengan penanggung jawab Muhammad Fajri Nur. Kemudian yang kedua yaitu kami dapatkan masih kurangnya kepemilikan dan keterjangkauan hand sanitizer untuk masyarakat. Dengan program kerja akan kami lakukan yaitu pembuatan dan percontohan hand sanitizer dari nira aren atau tuak pahit. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan cuci tangan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Rencana sumber dana 90% dari swadaya dan lain-lainnya itu 10%. Tempat dan waktu pelaksanaan di Kelurahan Lapajung, RT 003 RW 003 pada minggu kedua sampai ketiga dengan penanggung jawab Yasmin Elsa. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kami dapatkan yaitu belum terciptanya layanan e-commerce bagi UKM dan lesunya ekonomi di tengah pandemi. Program kerja yang akan dilakukan yaitu pembuatan website e-commerce bagi UKM dengan tujuan untuk meningkatkan promosi produk ke masyarakat lebih luas. Rencana sumber dana 80% dari swadaya dan lainnya itu 20%. Tempat dan waktu pelaksanaan sama juga di Kelurahan Lapajung, RT 003, RW 003 pada minggu kedua sampai keempat dengan penanggung jawab Yasmin Elsa. Kemudian yang keempat itu masih seringnya ditemukan jamaah yang tidak memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya saat ke masjid. Program kerja yang akan dilakukan yaitu pembuatan flyer tentang protokol kesehatan di masjid dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Rencana sumber daya itu 100% dari swadaya dilakukan di Masjid Jabar Rahma Beten Husada Permai, Kelurahan Lalabata Rilau pada minggu kedua sampai ketiga
dengan penanggung jawab saya sendiri Nur Fitra Amalia. Kemudian yang kelima itu dapatkan permasalahan kurangnya peran ketua RT dan tokoh masyarakat dalam edukasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tingkat RT dan sekitarnya. Program kerja akan kami lakukan yaitu pembuatan buku saku tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tingkat RT. Dengan tujuan meningkatkan peran ketua RT dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekitar lingkungan rumah. Rencana sumber daya dan dana 80% dari swadaya dan 20% lain-lain. Dilakukan di BTN Husada Permai, Kelurahan Lalabatari Lau pada minggu ke-3 sampai ke-4 dengan penanggung jawab Nur Fitra Amalia. Kemudian yang ke-6, belum banyaknya pelaku UMKM yang mengetahui kebijakan insentif pajak untuk UMKM yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Program kerja yang dilakukan yaitu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait insentif pajak bagi pelaku UMKM, penyebaran pamflet dalam menanggapi situasi pandemi COVID-19. Tujuannya itu untuk membantu dalam penguatan ekonomi UMKM dengan mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional. Rencana sumber dana itu 100% dari swadaya dilakukan di Kelurahan Lalabatari Lau pada minggu ke-2 sampai ke-3 dengan penanggung jawab Andi Ida Dwi Mulyani. Kemudian permasalahan dapatkan yang ke-7 itu masih seringnya terjadi kehabisan sabun di beberapa tempat kerja ataupun fasilitas umum. Program kerja akan dilakukan untuk mengatasinya itu dengan pembagian sabun di beberapa tempat kerja ataupun fasilitas umum. Maksud dan tujuannya itu untuk mendorong warga hidup sehat dan bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Rencana sumber dananya 100% dari swadaya. Dilakukan di Kelurahan Lalabatari Lau minggu ke-3 sampai ke-4 dengan penanggung jawab Andi Ida Dwi Mulyani. Kemudian yang ke-8, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat melakukan aktivitas di lingkungan sekitar. Program kerja yang akan dilakukan yaitu edukasi terkait protokol kesehatan dengan membuat poster tentang cara menerapkan protokol kesehatan dan dibagikan ke warga sekitar. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di lingkungan sekitar. Rencana sumber dananya itu 100% dari swadaya dilakukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatari Lau pada minggu ke-2 sampai ke-3 dengan penanggung jawab Andi Bestewitma. Kemudian yang ke-9, permasalahan dapat itu masih kurangnya informasi dan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya menggunakan masker dan melakukan physical distancing di lingkungan sekitar. Program kerja yang dibuat itu membuat sosialisasi serta edukasi mengenai pentingnya menggunakan masker dan melakukan physical distancing di lingkungan sekitar. Tujuannya itu untuk menambah pengetahuan serta kesadaran anak-anak mengenai pentingnya menggunakan masker dan melakukan physical distancing di lingkungan sekitar dengan rencana sumber dana 100% dari swadaya. Dilakukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatari Lau pada minggu ke-3 sampai ke-4 dan dengan penanggung jawab Andi Bestewitma. Baiklah, cukup sekian dari saya kembalikan ke koordinator. Baik, itulah pemaparan proker yang dibacakan oleh Saudari Fitrah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Ida Dwi Mulyani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembacaan program kerja yang akan dilaksanakan. Adapun permasalahan yang ditemukan itu selanjutnya, kurangnya rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan di depan rumah dengan program kerja, edukasi cara dan pentingnya CTPS dalam pencegahan COVID-19, dan percontohan pembuatan alat cuci metik yang menggunakan bahan-bahan sederhana, dengan maksud dan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya CTPS, dengan rencana sumber dana 100% dari dana mandiri, dilaksanakan di BTN Husada Permai, Kelurahan Lalabatari Lau pada minggu ke-3 sampai 4 dengan penanggung jawab Anissa Aizani Umar. Kemudian permasalahan selanjutnya itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan masker kain yang digunakan dan cara pembersihannya dengan program kerja membuat poster dan video mengenai cara mencuci masker kain. Adapun maksud dan tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan masker kain dan cara pembersihan yang tepat. Rencana sumber dananya 100% dari dana mandiri. Dilakukan di BTN Perumnas Kecamatan Lalabatari Lau pada minggu ke-3 dengan penanggung jawab Novia Elvianti. Permasalahan selanjutnya itu kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai manfaat yang dikandung ikan sebagai penambah daya tahan tubuh, pentingnya konsumsi ikan dalam meningkatkan daya tahan tubuh di saat menghadapi pandemi. Dengan maksud dan tujuan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai konsumsi ikan sebagai penambah daya tahan tubuh. Rencana sumber dananya 100% dari dana mandiri. Dilakukan di BTN Perumnas, Kelurahan Lalabata Rilau pada minggu keempat, dengan penanggung jawab Novia Elvianti. Selanjutnya, permasalahannya itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi susu sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan gizi dengan program kerja pembagian susu serta memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan mengkonsumsi susu dapat memenuhi kebutuhan protein hewani yang mengandung berbagai zat gizi untuk peningkatan imunitas tubuh. Rencana sumber dananya itu 100% dari dana lain-lain, dilakukan di Kecamatan Lalabata pada minggu ketiga dengan penanggung jawab Ayu Reski Safitri. Kemudian permasalahan selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan ketika hendak bepergian dengan program kerja pembagian brosur mengenai protokol kesehatan saat ingin berpergian. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan terhadap COVID-19. Rencana sumber dananya 100% dari dana lain-lain dilakukan di Kecamatan. Kemudian permasalahan selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan imunitas tubuh selama melur serta poster meningkatkan imunitas dalam tubuh. Rencana sumber dananya itu 100% dari dana lain-lain dilaksanakan di Kecamatan Lalabata pada minggu ketiga dengan penanggung jawab Andi Febi Nurul Wadia. Selanjutnya, permasalahannya itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan di tempat umum dengan program kerja pembagian masker beserta poster tentang protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan terhadap COVID-19. Dan rencana sumber dananya itu 100% dari dana lain-lain dilaksanakan di Kecamatan Lalabata pada minggu ketiga dengan penanggung jawab Andi Febi Nurul Wadia. Yang baik dan benar daerah melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau media cetak. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan mengenai cara pencegahan virus COVID-19 daerah Sopeng, utamanya Kecamatan Lalabata dengan penyebaran informasi melalui media sosial. Rencana sumber dananya itu 100% dari dana lain-lain dilaksanakan di rumah atau penyebarannya melalui waktu pembersihan tangan di lingkup pedagang di pasar dan masih kurangnya kesadaran pentingnya menjaga kebersihan tangan serta penggunaan masker. Dengan program kerja, pembagian masker dan hand sanitizer di daerah pasar kecil dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penularan virus COVID-19 dari pedagang ke pembeli dan sebaliknya dengan membagikan masker sebagai bentuk motivasi dan langkah awal pembiasaan penggunaan masker, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya penggunaan masker. Rencana sumber dananya itu 100% dari dana lain-lain, dilaksanakan di sekitar rumah atau khususnya di lingkungan Malaka pada minggu ketiga dengan penanggung jawab Alif Miftahul Jannah AR. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan program kerja yang dibacakan oleh Saudari Andi Ida. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Novia Elvianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Jadi saya lanjutkan untuk permasalahan ke-19, yaitu tidak adanya fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di salah satu masjid di lingkungan RT dan media informasi mengenai cara beribadah sesuai protokol kesehatan. Program kerjanya yang pertama itu pembuatan alat
Mencegah penyebaran COVID-19 berupa penyimpanan sabun cuci tangan atau hand sanitizer dengan sistem injak. Maksud dan tujuan agar penyebaran COVID di masjid semakin minimal dengan sistem injak yang meminimalkan kontak tangan. Rencana sumber dananya itu lain-lain 100%. Tempat pelaksanaan di Masjid Ar-Rahman Malaka pada minggu keempat, penanggung jawabnya itu Alif Miftahul Jannah AR. Untuk program kerja keduanya, yaitu pembuatan media edukasi berupa pamflet mengenai tata cara beribadah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Maksud dan tujuannya agar masyarakat sekitar yang akan beribadah dapat semakin mengetahui tata cara beribadah yang baik sesuai dengan protokol kesehatan saat ini dengan membaca pamflet yang akan ditempelkan di daerah masjid. Sumber dananya itu 100% lain-lain. Tempat pelaksanaan di Masjid Ar-Rahman Malaka pada minggu ke-3 sampai ke-4. Penanggung jawab Alif Miftahul Jannah. Permasalahan ke-20 yaitu masih sering terjadi masyarakat mengabaikan pentingnya penggunaan masker di tempat umum. Program kerja pembagian masker di beberapa tempat kerja dan tempat umum. Adapun maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker saat berkunjung di tempat umum serta mendorong masyarakat agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Rencana sumber dana itu 100% swadaya. Tempat pelaksanaannya di Kecamatan Lalabata pada minggu ke-2 sampai ke-3. Penanggung jawab Muhammad Kefrin Ramadan. Selanjutnya, permasalahan ke-21. Masih kurangnya budaya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Program kerja, pembuatan poster mengenai protokol kesehatan. Maksud dan tujuan meningkatkan budaya kesadaran masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan. Sumber dana 100% swadaya, tempat pelaksanaan itu Kelurahan Lapajung pada minggu kedua, penanggung jawab Nur Damayanti. Permasalahan ke-22 itu kurangnya edukasi anak-anak dan lansia terhadap pentingnya menggunakan masker dan cuci tangan. Program kerja, pembuatan poster edukasi kepada anak-anak dan lansia dan pembagian masker. Maksud dan tujuan meningkatkan kesadaran anak-anak dan lansia agar rajin menggunakan masker dan cuci tangan. Sumber dana 100% swadaya, adapun tempat pelaksanaannya itu di Kelurahan Lapajung pada minggu ketiga, penanggung jawab Nur Damayanti. Permasalahan ke-23, yaitu sejak adanya COVID-19, beberapa anak yang sistem belajarnya dirumahkan dikarenakan sekolah yang diliburkan dan tidak pasifnya proses belajar secara daring yang diberikan oleh pihak sekolah mengakibatkan proses belajar pada anak sedikit terputus. Program kerja yang akan dilaksanakan itu pemahaman COVID-19 pada anak dan pembelajaran pengetahuan dasar anak. Maksud dan tujuannya sebagai wadah untuk memahamkan hal-hal mengenai COVID-19 dengan menyesuaikan pada usia anak, dapat memahami hal-hal mengenai COVID-19 yang telah disesuaikan dengan usia anak untuk memberikan pembelajaran pengetahuan dasar pada anak-anak yang proses belajar formalnya terdampak oleh COVID-19 dengan penyesuaian terhadap usia anak. Anak-anak dapat mengetahui dan memahami pengetahuan dasar sesuai dengan usianya. Sumber dana itu 100% swadaya, tempat pelaksanaan BTN Malakasari pada minggu ketiga, penanggung jawab Alfia Rahma. Selanjutnya, permasalahan ke-24. Masih kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai cara cuci tangan yang baik dan benar berdasarkan protokol kesehatan untuk mencegah virus COVID-19 di daerah Sopeng, utamanya di Kecamatan Lalabata. Program kerja pembuatan media edukasi berupa pamflet atau video dan poster mengenai cara cuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah virus COVID-19 itu untuk meningkatkan yang baik dan benar untuk mencegah virus COVID-19 di daerah Sopeng, utamanya Kecamatan Lalabata dan
itu melonjaknya jumlah kasus positif virus corona di Kabupaten Sopeng, sehingga masyarakat diharapkan harus mematuhi protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker dan jaga jarak. Program kerja yang akan dilakukan yaitu penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjalankan COVID-19. Terima kasih. Baik, itulah pembacaan program kerja oleh Saudari Ayuditra Azania Khair. Waktu dan tempat Ya, dipersilahkan. terima kasih kepada koordinator. Masalahan yang ke-28 itu kurangnya pemahaman warga mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan program kerja memberikan infografis secara online maupun offline mengenai cara pencegahan dan penanganan COVID-19, contohnya cara pembuatan antiseptik dan lain-lain. Kemudian maksud dan tujuannya adalah memberikan edukasi yang tepat mengenai pencegahan maupun penanganan COVID-19 dengan rencana sumber daya, swadaya 90% dan lain-lain 10%. Tempat dan waktu pelaksanaan itu di Kecamatan Lalabata pada Jalan Kayangan, Kelurahan Lalabata, Rilau, pada minggu kedua dan ketiga. Penanggung jawabnya saya sendiri, Ayuditra Azania Khair. Yang selanjutnya adalah adanya stigma negatif terhadap pasien COVID-19 dengan program kerja memberikan infografis ataupun tulisan secara online maupun offline mengenai perilaku yang patut dilakukan jika ada pasien COVID-19 yang sedang melakukan karantina di rumah pribadi pada warga setempat dengan maksud dan tujuan mengurangi penyebaran informasi yang tidak tepat atau hoax mengenai COVID-19. Rencana sumber daya dari swadaya 90% dan lain-lain ataupun di luar rumah. Dengan program kerja pembagian masker kepada masyarakat di sekitar, terutama masyarakat Kelurahan Lemba. Dengan maksud dan tujuan mengembangkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya memakai masker sebagai salah satu cara untuk terhindar dari COVID. Dengan rencana sumber daya dari lain-lain 100%. Tempat dan waktu pelaksanaan Kelurahan Lemba, Jalan Lapae, RT RW 03 _01 pada minggu kedua. Penanggung jawab Ika Indriana Rahayu. Permasalahan selanjutnya, mulai kurangnya minat masyarakat mengenai informasi COVID-19. Dengan program kerja pembuatan poster dan video animasi mengenai COVID-19 yang berbeda-beda, dengan maksud dan tujuan mengedukasi kembali masyarakat mengenai COVID-19. Rencana sumber daya masih sama, itu lain-lain 100%. Tempat dan waktu pelaksanaan Kelurahan Lemba, Jalan Lapae, RT RW 03 _01 pada minggu kedua dan minggu ketiga. Dengan penanggung jawab yang sama, yaitu Ika Indriana Rahayu. Permasalahan selanjutnya itu mulai bosannya anak SD selama belajar di rumah, terutama pelajaran matematika. Program kerjanya yaitu membuat video animasi mengenai pembelajaran matematika untuk SD dan membuat WhatsApp group untuk anak SD. Maksud dan tujuan meningkatkan semangat belajar siswa dan juga minat belajar terutama pelajaran matematika. Rencana sumber daya lain-lain 100%, tempat dan waktu pelaksanaan Kelurahan Lemba, Jalan Lapae, RT RW 03 _01 pada minggu kedua dan minggu keempat.
oleh penanggung jawab Ika Indriana Rahayu. Selanjutnya, belum tersedianya fasilitas pencucian tangan di salah satu tempat ibadah atau masjid yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dengan program kerja memberikan edukasi tentang penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sebaran pamflet, serta membuat alat pencuci tangan dilengkapi dengan petunjuk cara mencuci tangan dengan benar. Maksud dan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan dengan baik dan benar dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Rencana sumber daya lain-lain 50%, swadaya 50%. Tempat dan waktu pelaksanaan Masjid Jabal Nur Perumnas Anggrek Permai pada minggu kedua dan keempat. Penanggung jawab Andi Aprianti Sri Hasuti. Permasalahan selanjutnya, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker jika mengharuskan berada di luar rumah atau tempat umum. Dengan program kerja sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 melalui media internet dalam bentuk pamflet serta membagikan masker atau hand sanitizer secara gratis sebagai bentuk upaya mendorong masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan masker serta lebih sering mencuci tangan. Dengan maksud kegiatan, maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan lebih sering mencuci tangan serta tetap menggunakan masker sebagai COVID-19. Maksud dan tujuan agar penyebaran COVID di masjid semakin minimal. Rencana sumber dana yaitu dana lain-lain 100%, tempat dan waktu pelaksanaan Musola Al-Anhar dan gedung bulu tangkis di kompleks sekitar rumah pada minggu keempat dengan penanggung jawab Pria Rizky Aprilia. Adapun program kerja kelompok saya rasa akan disampaikan oleh koordinator Sopeng 2 yaitu Muhammad Fajri Nur. Dipersilakan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan program kerja individu. Dan selanjutnya saya akan membacakan program kerja kelompok dari kelompok Zona Sopeng 2, yakni permasalahan sering terjadi kekurangan APD pada tenaga medis yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Program kerja kami yaitu donasi APD kepada tenaga medis yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Maksud dan tujuan, membantu petugas dalam pengadaan APD untuk penanganan COVID-19. Rencana sumber dana, 80% dari swadaya, dan lain-lain 20%. Tempat dan waktu pelaksanaan, Labkesdes Kecamatan Lalabata pada minggu ke-2 sampai ke-4. Penanggung jawab seluruh anggota KKN kelompok Sopeng 2. Baik, sekian pemaparan program kerja dari kami. Saya kembalikan kepada MC. Nisa? Baik, itulah tadi pembacaan program kerja Zona Sopeng 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan kritik, saran maupun tanggapannya. Dengan ini kami persilahkan.
ya peserta KKN itu sendiri ya. Nah, sehingga dalam kontes ini ya mungkin ada mahasiswa yang memberikan edukasi, Nah, sehingga kalau kita bicara program yang lebih banyak ke promotifnya, sosialisasinya, nah itu langkah awalnya ya harus memberikan contoh ya, memberikan best practice. Ya, misalnya di situ ada program menghendaki agar perilaku masyarakat rajin misalnya menggunakan masker, ya ada mahasiswa harus lebih jeli melihat itu, artinya pemakaian maskernya juga harus tepat, kemudian ya caranya mungkin, jadi itu contoh masing-masing sih harus perlihatkan di masyarakat. Nah, kalau misalnya lebih banyak tadi yang promotifnya atau sosialisasi, ya mudah-mudahan ini sifatnya tidak mengumpulkan menumpukan orang ya, artinya lebih banyak ke persoalan pembuatan media secara online. Nah, kalaupun misalnya itu menjadi penekanan lagi, kalaupun misalnya nanti ada mungkin harus itu batasan-batasan protokol kesehatan tetap menjadi perhatian. Tapi ya mudah-mudahan tidak banyak seperti itu. Nah, kemudian yang lain tadi ada yang terkait dengan sumber-sumber pembiayaan, ya. Ada yang dana swadaya, kemudian ada yang mandiri. Ya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Ya. Nah, makanya di awal saya sudah spekkan misalnya ya sebelum masuk ke tahapan proker ini, seminar ini ya memang perlu diidentifikasi itu. Sumber-sumber pembiayaan khususnya tenaga-tenaga medis ya memang banyak mempersoalkan masih kurangnya misalnya APD ya untuk alat bagi tenaga medis. Nah, kalau tadi jumlah program ada berapa tadi itu? Ada 38 ya? 37 Pak dengan program ya. kerja kelompok. 37 ya. Ya. Jadi yang saat ini program kerja sifatnya umum ya. Nah, harapan program bahwa kalau tadi di program-program yang sifatnya mandiri itu ya, kita ingin bahwa masing-masing mencirikan sebetulnya ya, kalau memang bisa diharapkan seperti itu ya, mencirikan keilmuan Anda pada setiap program-program sifatnya mandiri tadi ya, dan mungkin kalau tadi dicermati satu-satu ya mungkin ya sudah ada ciri-ciri khas tersendiri bahwa program ini ya dirancang berdasarkan latar belakang ilmu yang Anda miliki masing-masing. Ya, itu yang kita harapkan nanti. Artinya kalaupun misalnya sifatnya promotif ya, atau ada rehabilitatif juga ya, harapannya bahwa ada nilai-nilai keilmuan yang Anda miliki sendiri yang bisa diintegrasikan masuk program itu. Ya, Nah, kalau misalnya mungkin kalau kayak pembagian bibit ini ya mungkin tadi sudah jelas bahwa itu dari pertanian ya. Jadi secara konkret dari program sudah nampak bahwa ini program mandiri ya memang terkait dengan keilmuan yang dimiliki ya. Dan lain-lain sekira sudah seperti itu. Yang jelas bahwa nanti diharapkan seperti itu. Jadi ada ciri-ciri khas yang keilmuan yang Anda miliki yang melekat pada program yang dimiliki ya, yang dilakukan. Meskipun misalnya programnya itu secara fisik ya, kalau misalnya program pembuatan alat
pencuci tangan, ya mungkin saja bahwa ada unsur-unsur ilmu yang Anda miliki yang bisa diintegrasikan masuk ke situ ya. Nah, katakanlah misalnya dari sisi pembuatan pamfletnya, ya, pembuatan ininya, pembuatan informasinya dan sebagainya. Ya. Nah itu yang saya maksud bahwa masing-masing program individu itu memang harapannya mencirikan bahwa program yang dimiliki itu ya berdasarkan latar belakang ilmu yang dimiliki. Ya. Tapi kalau memang agak berat ya apa boleh buat bahwa itulah hasil pemetaan yang Anda lakukan. Ya. Tapi ya mudah-mudahan yang saya maksud tadi bisa diterjemahkan ke situ ya, bahwa memang masing-masing punya ciri-ciri keilmuan di setiap program atau mandiri yang dilakukan. Nah, kemudian yang komentar saya mungkin yang mungkin kan terakhir ini bahwa tadi lagi-lagi menekankan ke penekanannya tadi Ibu Camat bahwa koordinasi komunikasi dengan tiap-tiap di tingkat kecamatan sampai ke kelurahan, RT, RW, saya kira itu sangat penting ya. Nah, terutama misalnya kalau tadi ada program yang sumbernya itu adalah swadaya masyarakat. Ya. Swadaya itu ya itu perlu diyakinkan. Nah, untuk meyakinkan itu kadang ada mahasiswa akan mengalami hambatan, tantangan misalnya kalau itu akan melakukan secara sendiri. Ya. Nah, karena itu ya komunikasi dan di tingkat sekitar tempat tinggal Anda itu lebih penting. Tapi ingat bahwa komunikasi dan koordinasi itu tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, kesehatan. Ya, saya kira itu tanggapan umum saya. Kalau misalnya ada yang dari Bapak Lurah atau Pak Sekcam yang masih bergabung dengan kita, silakan. Mungkin ada yang mau dikomentari, Pak. Ya cukup. Mungkin saya nanti kita diskusi lagi kalau masih banyak waktu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami memberikan saran maupun tanggapan. Ya, Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sekcam. Iya, siap Pak. Sebelumnya mohon maaf Ibu Camat bergeser karena ada juga kegiatan di lapangan yang harus dilaksanakan. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat adik-adik untuk ber-KKN di masa pandemi ini di wilayah. Ya, insyaallah Pak. Ya. Terkait dengan apa yang diharapkan Ibu Camat lebih ke mengedukasi masyarakat dan dari apa yang dipaparkan adik-adik mahasiswa tentang program kerja ini nampaknya sudah sinkron, dan kami atas nama pemerintah kecamatan tentunya mengucapkan terima kasih sebagai apresiasi kami dengan program-program kerja ini. Cuman tadi nampaknya dana yang susu, telur, bahkan hand sanitizer. Mudah-mudahan hal ini tidak memberatkan adik-adik, karena kami ketahui tentunya adik-adik di masa kuliah ini belum mempunyai pendapatan, adapun kalau ada uang lebih itu kan dari orang tua. Namun di masa pandemi ini juga tentunya perekonomian agak sedikit terganggu, sehingga ada beberapa hal yang dapat kita maklumi. Jadi sebelum kita memutuskan bersama program kerja ini, kita sepakati untuk kita laksanakan. Kalau memang masih ada yang perlu dievaluasi, silahkan dievaluasi. Dan jika nanti setelah di akhir acara telah kita sepakati program kerja ini, kami harapkan melalui koordinator, melalui Adinda Muhammad Fajri Nur dapat membuatkan hard copy program kerja ini yang akan kami sodorkan ke Ibu Camat dan sebagai alat kontrol kami kepada adik-adik mahasiswa KKN.
Untuk sementara sekian, insya Allah diskusi ini akan terus berkembang dan kita akan bagaimana berupaya kontribusi besar mahasiswa KKN UNPAS di Kabupaten Sopeng dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekcam. Baik, terima kasih Pak. Jadi demikian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula seminar program kerja yang insya Allah akan kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, jadi itu tadi program diserahkan hard copy-nya ya kan Pak. Oh iya Pak. Kan sudah bisa atau langsung di print saja toh? Iya bisa secepatnya dibuat ini Pak, baru dibawa ke siapa. Kalau memang juga ya kasih juga soft copy-nya toh? Oh iya. Mohon izin juga Pak, kami ingin informasikan ke adik-adik mahasiswa lokasi rumah pondokan adik-adik mahasiswa ini juga sudah kami laporkan ke lurah desa masing-masing. Silakan untuk koordinasi ke lurah dan kepala desa masing-masing. Ini juga sebagai bentuk kontrol kami adik-adik mahasiswa berada di lokasi, karena saat ini Kabupaten Sopeng pemberlakuan di perbatasan dilanjutkan dari tanggal 15 hingga tanggal 4 Agustus. Jadi kami juga berharap adik-adik mahasiswa untuk meminimalisir keluar masuk di Kabupaten Sopeng. Dan kalaupun ada hal yang mendesak, silakan koordinasi ke dosen pembimbing masing-masing, dan tentunya adalah semacam surat tugas untuk diperlihatkan di perbatasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekcam. Iya Pak, siap. Kalau sudah tidak ada, kami mohon pamit undur. Adapun komunikasi lebih lanjut bisa via WhatsApp melalui Adinda Fajri Nur. Terima kasih. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekcam. Iya Pak, iya kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana konsumsinya? Ya, Pak, jadi sekedar informasi juga untuk teman-teman, ada informasi tadi malam dari Bendahara, katanya bantuan dari PDKKN sudah cair. Ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ambil uangnya bisa mungkin langsung berhubungan sama Bendahara. Atau ke rumahnya. Iya, yang penting yang itu perhatikan. Kalau bisa transfer ya transfer saja kalau memang. Ya, tapi kalau transfer mau pergi transfer lewat rumahnya temannya sama dia. Intinya ya tetap itu ya, tetap pakai masker, tetap itu intinya ya. Iya Pak. Jadi silahkan dikelola itu anggarannya ya, dengan apa? Karena juga Pak, ada juga dana posko 100.000 tapi katanya menyusul itu cair Pak. Maksudnya itu belum masuk itu? Belum masuk. Oh iya. Iya. Tapi kemarin Pak dipakai, ada dibuat stempel. Iya, nanti stempel jadi uang pribadi dulu. Uang pribadi pakai dulu Pak. Nanti kan tinggal dilaporan kan nanti yang ya nanti tinggal dilaporkan saja. Kalau misalnya sekarang kalau tadinya menggunakan uang pribadi ya nanti kan ditutupi dengan setelah masuknya anggaran itu. Iya. Jadi artinya jangan secara ekonomi juga jangan sampai membebani Anda ya, makanya program yang kita buat ini ya paling tidak memang secara ekonomi tidak memberatkan ya. Secara sosial juga tidak merepotkan misalnya ya. Jadi programnya mungkin sederhana tapi ada manfaatnya lah di
di masyarakat kita seperti itu. Ya. Jadi tadi Pak Sekcam ya jangan sampai katakan memberatkan secara ekonomi ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah kalau sisi jumlah yang diberikan PDKN kan tidak terlalu banyak sebetulnya. Ya. Makanya ya kalau kita berangkat dari itu ya kita ingin bahwa program yang mungkin sederhana tapi ya ada manfaatnya dalam konteks itu penanganan COVID itu. Ya. Jadi kalau memang bisa dibuat dalam bentuk banyak swadaya, saya kira itu lebih bagus karena kalau masyarakat yang misalnya membuat bahkan membiayai ya prinsipnya bahwa ya mereka ada rasa memilikinya sebetulnya ya kalau mereka yang berswadaya di situ. Beda kalau misalnya sifatnya bantuan ya, biasanya masyarakat itu agak acuh kalau merasa tidak dilibatkan, artinya ya dilibatkan itu bisa saja dari sisi pembiayaannya ya, pengadaan materialnya termasuk misalnya tenaga kerjanya. Ya. Itu harapannya seperti itu. Kalau swadaya itu sebetulnya nilai-nilai keberlanjutannya itu akan lebih besar dibanding misalnya kalau lebih banyak yang sifatnya bantuan dari luar. Ya. Karena dia merasa ya kalau saya tidak perhatikan ini ya yang rugi adalah saya sendiri ya. Saya sendiri itu kan prinsipnya nilai-nilai yang terkandung dalam konsep swadaya itu ya. Itu. Jadi silahkan dimanfaatkan yang sambil menunggu dana posko ya. Jadi posko. Tadi punya Pak Sekcam itu alamat apa ya? Alamat posko masing-masing. Diminta juga ya? Bukan Pak. Yang kemarin itu dia minta alamatnya masing-masing peserta KKN karena untuk dilaporkan ke kelurahan. Posko alamat peserta kan poskonya juga masing-masing ya, rumahnya itu poskonya masing-masing. Jadi terus ada saya kirim filenya di grup Pak. Tidak maksudnya ke Pak Sekcam ya, sudah ke kecamatan. Iya. Sudah Pak, ada saya kirimkan database-nya anggota semua. Oh iya. Sudah. Artinya kalau ya enggak apa-apa dilampirkan lagi nanti di laporan itu yang program kerja toh yang nanti mau diserahkan ini enggak apa-apa dilampirkan lagi itu kalau memang. Oh iya. Pak, terkait program kerja kelompok ini kan tunggu dulu, ini tadi di screenshot tadi nih ya? Iya. Karena nanti mau dilaporkan ke Ada Pak teman yang rekam tadi. Ya, apa mau tanyakan tadi? Terkait program kerja kelompok Pak, kan ini kita donasi APD kepada tenaga medis. Kalau misalnya dikembangkan Pak, misalnya ada yang mau donasi dalam bentuk uang, bisa gitu Pak. Maksudnya selain APD kita juga sumbang buah-buahan misalnya atau pemaparan tadi cuma APD saja yang dijelaskan. Bisa sebetulnya. Jadi APD itu terjemahkan luas saja ya. APD plus misalnya. Ya, kalau ada yang kasih tadi itu vitamin apa ya saja. Kalau ada yang misalnya bantuan donasi dalam bentuk dana ya bisa saja. Apakah diarahkan ke pengadaan APD-nya atau juga ya pengadaan pakai beli vitamin dan sebagainya. Ya, bisa seperti itu ya. Artinya untuk donasi itu yang dari masyarakat itu jangan dibatasi ya. Hanya kalau sifatnya seperti itu. Kalau ada mau kasih bubur kacang hijau bisa diperkenalkan lebih luas lagi. Artinya di laporannya nanti kan menjelaskan bahwa ada perkembangan.
bahwa ternyata masyarakat untuk berdonasi tidak hanya sebatas APD saja. Ternyata ada juga yang sifatnya yang itu misalnya peningkatan gizi dan sebagainya untuk tenaga medis. Kira enggak apa-apa kalau ada seperti itu. Bahkan itu lebih bagus lagi sebetulnya. Nah, kalau ancang-ancangnya ini program kelompok ini yang donasi APD seperti apa? Ini rencananya Pak untuk minggu ini kita sebar pamflet dulu Pak. Tapi ada info dari teman ada temannya Pak yang punya maksudnya ada yang bisa mengadakan itu, memberikan. Oh iya. Ada yang punya kenalan Pak. Iya. Jadi rencananya mau ajak kerjasama itu Pak. Iya. Nah, itu lebih bagus lagi kalau bahkan kalau lebih banyak seperti itu ya itu lebih bagus ya. Apalagi tadi kalau itu di Poplen tadi sudah berapa suspek tadi itu? Ada 20 orang menurut Pak Ibu Camat ya? 22 orang. Nah, itu perlu maksudnya tenaga medis itu memang kasihan ya, perlu sama-sama prihatin terhadap kondisi yang makanya kalau misalnya tadi yang sampaikan ada yang memberikan bantuan APD misalnya itu kita perlu direspon ya dengan baik. Ada lagi mungkin yang perlu Pak, terkait pengumpulan video juga Pak. Pengumpulan video mingguan. Kenapa? Kapan dikumpul Pak? Maksudnya bagaimana itu Pak? Kalau sudah itu mingguan kan, kalau sudah masa satu minggu ya kolek lagi video-video temannya itu kemudian kirim toh. Ini apa saja misalnya di kegiatan aktivitasnya kegiatan apa dilakukan setiap minggu masing-masing ya itu dikumpul, dikolek oleh koordinator ya, kemudian dikirim melalui itu. Jadi per minggu kan itu aturannya. Iya. Sudah. Jadi ceritanya masuk minggu pertama ya? Sudah masuk minggu kedua? Iya Pak. Kayaknya minggu pertama ini sudah mau berakhir. Mau masuk minggu kedua Pak. Makanya ya coba cari video-video yang terkait dengan kemarin kegiatan identifikasi ya. Identifikasi. Iya. Pemetaan. Saya kira tidak perlu terlalu yang penting menunjukkan bahwa ini kegiatannya teman-temannya di masing-masing titiknya itu ya, yang dilakukan terkait dengan identifikasi dan pemetaan itu. Jadi nanti yang masing-masing pasti ya mungkin banyak spot-spot yang di video ya, tapi yang mungkin ada nanti yang lebih mewakili misalnya semua kegiatannya di situ ya itu saja karena nggak mungkin ada hambatan juga misalnya kalau semua dikirim misalnya aktivitasnya itu ya. Memungkinkan ya itu lebih bagus sebetulnya. Lagi-lagi dari kapasitas untuk pengiriman itu jangan sampai terhambat gara-gara terlalu berat misalnya. Ya. Jadi inti yang kita mau per minggu itu ya apa sebetulnya yang dilakukan betul-betul terkait dengan tahapan pada saat minggu itu ya. Itu kita jadi kalau misalnya minggu pertama ada identifikasi permasalahan ya seperti apa yang Anda lakukan ya. Mungkin ada di lapangan melakukan ini kemudian di rumah lagi mencoba memverifikasi semua ya itu kan video-video seperti yang perlu dilihatkan ya. Apalagi? Kalau dari saya Pak cuma itu aja Pak untuk sementara Pak. Untuk dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Sudah ada yang ini kah? Ada katakanlah sudah buat menunya itu Pak, program 1. Apa itu?
Yang manis. yang tapi Pak, yang promosi. Ya, e-commerce itu. Iya, e-commerce. Iya, itu lebih, itu makanya saya bilang itu hari ya silakan saya jangan menunggu seminar baru mau jalan. Jadi kalau ada yang bisa dilakukan ya dilakukan saya, supaya nanti tidak merasa terburu-buru. Ya, hasilnya tidak maksimal ya. Yang tadi yang rencana pembuatan apa itu, pencucian tangan yang diinjak itu bagaimana, siapa itu yang punya program tadi itu di masjid, pembuatan cuci tangan yang apa itu yang diinjak. Ya, artinya tidak diputar kerannya atau diinjak kanunya. Iya, tidak disentuh, diinjak jadi langsung turun Ya. airnya. Nah, itu kan perlu juga penyiapan bahan itu ya. Jadi maksudnya kalau ya dari awal sudah bisa disiapkan bahannya kalau seperti itu ya. Jadi nanti pada saat ini tinggal diracik, tinggal ya. Nah, sumber air juga itu perlu kalau di shopping itu semua nih ya sudah PDAM ya. Iya. Nah, jangan sampai bikin begitu tapi tidak sumber airnya, itu kan. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau di kampung-kampung itu masih banyak yang gunakan air sumur ya. Kalau di kota saya kira seperti di Sopeng ya, Lalabata kan di kota kabupaten ya, saya kira sudah menggunakan PDAM. Jadi untuk sumber air itu ya saya kira tidak ada persoalan. Ya. Bisa mungkin nanti meraciknya itu ya kalau bisa meminimalisir penggunaan air ya. Sampai diinjak bahwa itu langsung ya. Intinya itu masalah teknis mungkin yang bisa dipikirkan. Biasa kan ada orang cuci tangan itu sambil buka keran ambil sabun ya. Nah, itu kan boros. Jadi itu perlu dipikirkan juga. Jadi ada aspek apa itu ramah lingkungannya. Sambil gosok tangannya, ambil sabun, kerannya juga terbuka ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Iya. Iya, jadi masih ada yang lain mungkin? Iya. Mana Jasmine? Untuk kalau saya Pak, tidak ada kayaknya Pak. Jasmine. Halo, iya Pak. Tidak ada Pak. Atau pergi ambil tua? sudah ada Pak. Oh. Oke. Oh, iya. Itu program mana ya? Program individu ya? Iya. Seluruh apa tadi? Seluruh di Kecamatan Lalabata Pak, dalam sektor usaha. Oh, sektor usaha. Oh, iya. Saya kira terkait dengan politik tidak ada ya? Tidak boleh Pak. Tidak, sebetulnya kan itu bisa juga, tapi agak repot mungkin ya, misalnya penguatan panwas misalnya dalam menjelang pemilu pilkada kan, Sopeng juga pilkada tuh? Iya Pak. Pilkada ya, bagaimana penguatan katakanlah pemahaman panwaska atau apa itu dalam pelaksanaan itu juga tentunya penting, tapi ya mungkin agak repot karena mungkin harus kalau misalnya sifatnya seminar itu kan mendatangkan juga narasumber ya. Iya Pak. Nah, itu hanya pikiran saya jadi
Itu bisa sebetulnya, tapi ya saya kira agak repot kalau dari sisi apa itu waktunya mungkin ya, dari sisi narasumber. Ya. Iya. Kira cukup sudah bagus lah programnya itu tadi. Iya, Pak. Apalagi ya, siapa lagi yang lain yang dari pertanyaan Natarina tadi apa? Ada Natarina ya? Iya, Pak. Natarina apa? Rencana tadi di pertanyaan sudah. Pembagian bibit, Pak, serta infografis tentang tips cara merawatnya. Oh, bibit. Itu bibit apa? Bibit cabai sama sayuran, Pak. Untuk apa tuh, tanaman pekarangan ya? Iya, Pak. Itu dalam bentuk bukan kayak hidroponik begitu ya, beda sebenarnya. Beda, Pak. Jadi nanti apa, halaman-halaman yang kosong itu yang jadi anunya ya? Iya, Pak. Berarti nanti di situ ada anunya, ada apa namanya, praktek langsung juga ya? Iya. Cara menanam, cara memelihara ya? Iya, cara memeliharanya. Cara memetik misalnya kalau sudah ada buah cabenya ya, itu kan perlu juga. Ya. Banyak orang kan kalau dapat buah misalnya yang banyak, biasa kan lupa diri ya, langsung ditarik saya dia apa ya. Nah, itu perlu juga dijelaskan ke masyarakat bahwa memetik cabai itu ya seperti itu ya. Nah, saya kira ya, Natarina ini lebih tahu ya. Di sekitarnya itu banyak banyak penduduk yang punya lahan-lahan seperti itu. Iya, Pak. Dan sudah ada mungkin yang melakukan juga atau? Sudah ada, Pak, tapi mungkin rata-rata kayak tanaman hias begitu, Pak. Nah, itu perlu, jadi apalagi kan karena sekarang juga memang harusnya kalau di daerah itu kalau misalnya sayuran itu sebetulnya tidak perlu dibeli, cabai tidak perlu dibeli kalau masyarakat itu kreatif memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya itu. Nah, sekarang kan ya cuma ya persoalan juga karena ada juga kelompok masyarakat yang jual cabai, jual sayur. Jadi kalau misalnya semua tanam sayur, yang penjual cabai, penjual sayur itu paling tidak ada cadangannya lah misalnya, toh. Di kampung-kampung kan itu kalau di shop itu tiap hari di pasar ya. Tapi di kampung itu ada pasar mingguan, 2 kali seminggu. Nah, misalnya kalau hanya mengandalkan misalnya bahan pokoknya di situ, ya bisa saja selahnya itu antara dari fakultasnya ada bantuan bibit, tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Iya, karena bibit begitu sebetulnya memang banyak biasa yang mau ya. Seperti di Makassar ini kan ada kalau program periode lalu kan ada namanya Lorong Garden itu ya. Lorong Garden itu ya memberikan bibit secara gratis ke masyarakat yang mau menanam cabai, tomat ya. Itu. Oke, saya kira itu mudah-mudahan lancar programnya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Siapa lagi? Dari MIPA, siapa tadi itu? Masih ada waktu ya? Alif Miftahul Jannah.
Iya, Pak. Ada Iya, ya? Ada Pak, Alif. Apa Yang itu rencana Pak program, tadi Kak? yang pergi bagi-bagi masker Pak sama pembuatan pamflet mengenai cara pencegahan virus corona dan Oh, yang pembuatan itu protokol di masjid serta tempat penyimpanan sabun yang menggunakan pipa. oh, iya. Iya, Di MIPA, Pak, jurusan apa? matematika Pak. Oh, matematika. Iya. Dia aja sama Ibu Ana. Tidak Pak. Ana Enggak, Islamiati. Bu Anna itu dosen statistik kalau enggak salah. Oh, iya, Iya. statistik. Iya. Saya punya ponakan itu, saya kira diajar juga Oh, tidak. statistik ya. Oh, gitu. Kalau apa tadi program pembuatan itu ya, pamflet. Iya. Iya. Yang punya, bukan yang tadi ada pembelajaran matematika ya? Kita juga? Bukan Pak, bukan. Oh, bukan. Oh. Iya. Tapi itu sudah, misalnya kalau pamflet itu akan dalam bentuk apa itu, hanya kalau itu, kalau sifatnya ditempel modern bahannya sudah Iya Pak, sudah itu sudah sementara Pak disiapkan. Iya. Ya. Jadi kan itu nanti kan ditempel ya, dipasang di masjid. Iya, ditempel. Jadi biasanya itu ya mungkin sudah ya. Maksudnya ada kan kaidah kayak aturan-aturan juga pembuatan begitu ya. Yang pernah saya katakan misalnya itu harus dibaca, ya tulisannya harus jelas. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya bagaimana mengkombinasi warna misalnya dalam pamflet itu ya. Dan sampai kabur ya, nggak bisa terbaca dengan bagus. Jadi posisi pasangnya itu perlu memperlihatkan juga ya. Dan sampai ada tulisnya kecil, pasangnya tinggi. Nah, itu kan tidak apa namanya, tidak praktis juga, artinya tidak manfaat juga kalau begitu. Jadi nah kalau misalnya agak tinggi nanti pasangnya ya mungkin perbanyak apa, mungkin bukan diperbanyak, tapi mungkin gambar yang ada yang lebih jelas, kemudian ya itu kan teknik yang perlu diperhatikan ya. Iya Pak. Jadi jarak apa itu, jarak pandang ya dengan apa posisinya perlu diperhatikan, kemudian bagaimana mengkombinasi warna itu juga, karena begitu biasanya kalau kombinasi warnanya menarik itu ya orang tentu juga menarik membaca ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Iya Pak, siap. Ya. Oke, saya kira mudah-mudahan sukses. Dan dari MIPA tadi siapa lagi satu? Yang program tadi, pembelajaran matematika di sekolah ya? Ika ya? Ika, bukan? Ya, sekira Alif cukup ya. Siapa lagi? Pak. Ika Indriani. MIPA juga. Fajri? Iya Pak. Ika ada tadi ya, Ika Indriani. Sudah live mungkin Pak. Sudah live mungkin Pak. Oh iya. Ya saya kira kalau ini masih ada nanti mau diskusikan ya bisa melalui WA saja ya. Iya, Pak. Cukup